Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Masih berada di awal bulan Syawal 1443 Hijriah. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatannya adalah sehat badan dan umur panjang. Dengan dua nikmat itu pula Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, qudwah umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Tentu saja dimaksud bukan mereka yang sekedar mengaku Islam, tapi ketika mereka menyatakan keislamannya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tidak hanya sekedar identitas atau pengakuan belaka, tapi betul-betul loyal. Loyal untuk menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, loyal untuk menegakkan syariatnya, dan loyal pula untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya hingga li'ila kalimatillah, tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan baru saja kita lewati. Dengan harapan betul-betul amal ibadah kita di bulan Ramadan kita, saum kita, tarawih kita, tadarus Quran kita, zakat kita, sedekah kita, iktikaf kita, dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan pula kepada kita Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga ikhwati iman rahimakumullah, ketika kita menginjak bulan Syawal, tepatnya tanggal 1 Syawal, maka kita merayakan hari raya Idul Fitri. Dan kita mengucapkan kalimat tahniyah sangat luar biasa maknanya, yakni taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita satu bulan penuh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dengan harapan kita menjadi orang-orang yang Allah harapkan, yaitu menjadi orang-orang bertakwa. Karena puasa Ramadan, ibadah Ramadan, tujuannya cuma satu yang Allah inginkan, agar kita menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian
berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mendapatkan surga itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah telah menyiapkan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi, jika kita betul-betul orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengucapkan kalimat berikutnya adalah kullu 'amin wa antum khair. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dalam kebaikan sepanjang tahun sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Subhanallah, ini doa yang sangat luar biasa. Sesama kita mendoakan kalimat itu. Dan yang sangat luar biasa lagi, kita mengucapkan kalimat wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Lalu kita sambung dengan kalimat yang sangat indah, yaitu mohon maaf lahir dan batin. Bukan berarti minal a'idin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin, bukan. Kita saling mendoakan semoga kita dikelompokkan oleh Allah sebagai orang-orang yang a'idin, kembali. Kembali apa? Idul Fitri, kembali suci, kembali bersih. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dari riwayat Muslim, siapapun hamba Allah di muka bumi ini yang beriman, lalu dia melaksanakan ibadah puasa dengan baik, ibadah Ramadan yang lain dengan baik, tarawih yang baik, maka niscaya dia akan bertemu di bulan Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci, fitri. Harapannya itu. Kita mendoakan minal a'idin, semoga kita dikelompokkan oleh orang-orang yang oleh Allah sebagai orang-orang yang aidin, kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan, kembali bersih dari dosa-dosa dan bebas dari segala dosa. Namun kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau aidin berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, umroh dan sebagainya, maka ada kalimat yang sangat kemudian mengandung makna yang sangat penting, yaitu wal faizin. Semoga kita dikelompokkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan ini harus kita jadikan sebuah introspeksi diri. Apakah betul kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kemenangan? Kemenangan itu memang dalam pandangan Islam yang paling hakiki adalah kemenangan di akhirat, yaitu surga. Allah berfirman, la yastawi ashabun nar, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang yang dijebloskan ke dalam neraka dengan orang yang dimasukkan ke dalam surga, kata Allah. Ashabun nar, ashabul jannah, dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu humul faizun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Wal faizin humul faizun. Jadi ma'asyiral muslimin, ingin mendapatkan kemenangan itu bukanlah saja sekedar ibadah ritual, tentu saja. Karena kemenangan itu bukan hanya berkaitan dengan orang-orang yang sibuk dengan ubudiyah belaka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini berpesan, ibadah-ibadah yang bersifat ritual atau ubudiyah itu hanya sekitar 30%. Lebih dari 70% Allah bicara tentang ibadah non-ritual. Artinya umat Islam mestinya meraih kemenangan bukan hanya kelak di surga, tetapi di dunia ini. Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan kemenangan surga kalau di dunia tidak kita meraih kemenangan itu. Ad-dunya majra'atul akhirah. Akhirat kita, surga kita ditentukan bagaimana kita berupaya di dunia ini. Kalau di akhirat kita mengharapkan kemenangan yaitu surga, maka dunia mestinya kita juga raih kemenangan dengan tidak lagi dipimpin oleh orang-orang yang bukan mukmin. Jangan biarkan kita dipimpin oleh orang-orang zalim, jangan dipimpin oleh orang-orang munafik, jangan dipimpin apalagi orang-orang kafir. Karena baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih." Dialah Allah yang telah mengutus Rasul Nabi Muhammad SAW dengan membawa hudan, petunjuk
yaitu Al-Quran. Sehingga Ramadan bisa dimuliakan Allah menjadi bulan puasa karena memang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Jangan hanya cuma kita baca Quran, pahami isinya. Karena itu, kalaulah kita kemarin Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, harusnya pula kita menghatamkan terjemahannya. Jangan kita tidak paham apa yang dimaksud Allah dalam pesan-pesan di dalam Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita seperti apa yang telah diutus kepada Rasulullah SAW, dinul haq, dengan membawa agama yang benar, agama yang hak. Agama yang hak tidak lain dan tidak bukan, hanya Islam. Tidak bisa dikatakan semua agama itu sama, tidak bisa. Ini pilihan. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar 45 pun sudah ditetapkan, setiap warga negara itu diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nggak boleh dicampur aduk. Kenapa? Karena berbeda kepercayaan, beda agama, beda segalanya. Nggak bisa dipaksakan untuk saling mengikuti. Tidak boleh. Begitu Nabi SAW sangat tegas ketika diajak oleh orang-orang kafir. Ayo ikut ibadah agama kami, kami juga akan ikut ibadah Anda. Tidak bisa. Sehingga turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ikhwati marahullah, lagu bagaimana kita ingin meraih kemenangan yang sebenarnya di dunia maupun di akhirat. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan guidance kepada kita, petunjuk kepada kita. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Lagi-lagi Allah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah itu, wa ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Siapa? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Bukan berislam, tapi beriman. Karena banyak orang Islam belum tentu beriman. Karena itu gak usah heran kalau ada orang Islam tidak sholat, ada orang Islam tidak puasa, karena belum beriman. Dan itu yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika orang-orang Arab Badui datang menghadap Rasulullah SAW. Qalatil a'rabu amanna, wahai Nabi, kami telah beriman. Dia ngaku telah beriman kepada Rasulullah SAW. Nabi tidak bisa memberikan jawaban iya atau tidak. Hingga turun firman-Nya, qul, katakan ya Rasulullah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepadanya, kamu belum beriman, tapi kamu baru Islam. Jadi orang Islam belum tentu beriman, apalagi orang yang bukan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang memeluk agama selain agama Islam, hatta dia baik sekalipun, dermawan dan berbagai macam kebaikannya, niscaya dia tidak diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi, tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari apa yang dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, bagaimana kita mengokohkan keimanan kita. Yang kedua baru wahajaru, kita berhijrah. Hijrah maknanya bukan hanya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Seperti apa dikatakan Rasulullah SAW. Berhijrah itu meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, yang mengandung dosa, maksiat, kita tinggalkan. Dan yang paling menarik dari hijrahnya Nabi SAW, Nabi pernah hijrah ke Madinah. Allah tuntun dengan doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah firmankan kepada Rasulullah, ya Rasul katakan, Qur Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi, masukkanlah kami ke kota Mekah, ke kota Madinah dengan masuk yang baik. Dan doa ini dikabulkan Allah ketika Rasul datang ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada', dan seterusnya. Allah selamatkan dia datang ke Madinah dengan sambutan yang luar biasa. Ketika Rasul meninggalkan kota Mekah, wa akhrijni mukhraja sidqi, dia juga minta kepada Allah agar keluar dari kota Mekah dengan selamat
bersembunyi di gua Thur yang banyak binatang berbisanya. Bahkan diketahui oleh orang kufar dia bersembunyi di tempat itu. Allah pelihara, Allah jaga dengan adanya sarang laba-laba dan burung merpati sedang bertelur di sana. Allah jaga. Dan kemudian yang ketiga Rasulullah berdoa, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah kami mohon dari sisimu ya Allah, sultan, kekuasaan. Kekuasaan itu diminta oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Allah. Kita sebagai mukmin mestinya begitu. Jangan biarkan kita dipimpin oleh orang yang bukan mukmin. Skala RT, RW dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi katakan liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Nabi ditugaskan Allah untuk menghidupkan, memenangkan agama ini di atas agama yang lain. Kita telah merdeka di bulan Ramadan. Kita merdeka di hari Jumat. Jangan lupa itu hadiah dari Allah kepada kita. 17 Agustus 45 adalah hari Jumat dan bulan Ramadan. Tapi hari ini Jumat bukan hari besar. Hari besar yang ada di negeri kita adalah Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu adalah hari besar kaum Yahudi. Hari Minggu adalah hari besar kaum Nasrani. Siapa yang merdeka, siapa yang menang, kita tahu sama-sama. Karena itu mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali kepada Quran, kita kembali pada ulama. Agar betul-betul yang telah memperjuangkan negeri ini, para ulama dan para santri ini bisa kita hormati. Tidak seperti hari ini mereka menjadi bulan-bulanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aquli qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah